Baik, selamat malam. Saya Krisnandela dari kelas Matematik B 2018. Di sini saya akan membahas tentang contoh permasalahan algoritma yang terdapat dalam buku keluarga di bab 4. Sini, pada bab ini yang dibahas akan ada 10 topik atau 10 permasalahan. Nah, di sini tidak dibuat lagi yang lainnya atau cabang-cabangnya karena dalam hal ini peta konsepnya langsung judulnya aja, tidak ada definisi, tidak ada tujuan ataupun, tapi langsung contoh dan penyelesaian. Pertama, akses data langsung. Yang kedua, ada menjumlahkan deret. Yang ketiga, mengelompokkan data. Yang keempat, memilih operasi berdasarkan pilihan. Yang kelima, menghitung nilai rata-rata dan varian. Yang keenam, masalah stok pada sebuah toko buku. Yang ketujuh, pembayaran cicilan. Yang ke-8 penyemprotan tanaman, yang ke-9 analisis pemain hoki, yang ke-10 perubahan populasi ikan laut. Baik, kita masuk kepada yang pertama, akses data langsung. Dalam akses data langsung, apa sih, gimana permasalahan dalam akses data langsung? Dalam akses data langsung ini permasalahannya kita langsung memasukkan datanya dan mencari data secara langsung, yaitu pertama dapat kita lihat contohnya, buatlah algoritma mencari nomor telepon dengan data seperti berikut. Anton dengan nomor telepon 0411 324 678 hingga Heri Gunarsi 0421 123 876. Nah, dalam hal ini perlu kita analisis dulu bagaimana hal apa yang setelah diketahui. Dalam hal ini sudah diketahui adalah nomor telepon dengan data yang sudah saya bacakan tadi. Nah, dalam hal ini dapat kita buat algoritmanya, judulnya mencari nomor telepon seseorang, definisi variabel. Variabelnya tadi itu ada apa aja? Variabelnya itu ada nomor telepon dan ada nama, yaitu dimasukkan ke dalam string. Yang kedua, kita deskripsikan dengan langkah pertama, write, ketik namanya atau tulis ketik namanya, lalu terbaca namanya, kemudian kasusnya. Mana kasusnya atau mana datanya? Datanya itu nama-namanya ada Anton dengan nomor telepon 0411 hingga akhirnya Gunarsi dengan nomor telepon 0421 123 876. Nah, jika kita mencari nama yang tidak di situ, kita masukkan nomor teleponnya. Pokoknya nggak ada namanya, jadi akan muncul default dan hasil nama tersebut tidak ada. Hingga akhirnya end case atau akhiri kasusnya write nomor telepon. Outputnya terkeluarlah nomor telepon yang kita cari. Yang kedua, menjumlahkan deret. Dalam permasalahan yang kedua ini, menjumlahkan deret artinya adalah menjumlahkan hasil dari suatu barisan atau urutan. Nah, dalam suatu urutan. Dalam hal ini, bisa kita lihat contohnya, buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n suku sebagai berikut. S sama dengan 1 dikurang setengah ditambah 1/4 dikurang 1/6 ditambah 1/8 dikurang 1/10 tambah 1/12 dikurang 1/4 hingga tak ada hingga. Nah, sini hal yang kita analisis adalah sudah diketahui judulnya menjumlahkan deret bersuku n. Nah, variabelnya ada n, caca, k. Itu termasuk integer dan s termasuk dalam real. Nah, dalam hal itu kita boleh deskripsikan write kita ketikkan beberapa banyak suku. Lalu itu n akan terbaca. Kita terbacalah nilai S1, caca 1, K bernilai 0. Kemudian terbaca caca lebih kecil sama dengan n, baru itulah dapat terlaksana. Caca bernilai caca ditambah 1, K bernilai K ditambah 1. Jika caca mendulus 2 sama dengan 0. Kemudian S bernilai S dikurang 1 per K. Selain itu, S juga bernilai S ditambah 1 per K. Dalam hal ini yang dia digunakan negatif dan positifnya. Kemudian hingga diakhiri N if atau N while. Dan akhirnya muncullah hasilnya atau outputnya atau white-nya itu jumlah deret atau koma S. Yang ketiga, mengelompokkan data. Dalam hal mengelompokkan data berarti kita harus adanya pengkhususan atau pengkhususan kelompok, kelompokan lah biasanya. Di sini dapat kita buat contohnya buat algoritma pengelompokan data
dalam bentuk jumlah bilangan ganjil dan bilangan genap atau banyak permasalahan lainnya. Dan di sini kita akan mengangkat kasus pengelompokan bilangan ganjil dan bilangan genap. Di sini dapat terlihat kita buat judulnya mengelompokkan data dalam bentuk jumlah bilangan ganjil dan genap. Kita deklarasikan caca, n, angka, dan genap ganjil itu adalah integer. Kemudian kita masukkan white atau kita ketik beberapa banyak bilangan. Berapa banyak bilangan, terbacalah n, kemudian caca bernilai 1, genap 0, ganjil 0, dan diulangi kembali hingga akhirnya kita ketikkan lagi, masukkan bilangannya ke berapa, baru koma caca, hingga akhirnya angka terbaca jika angka menulis 2 sama dengan 0. Kemudian genap, bernilai genap ditambah angka, dan itu ganjil, bernilai ganjil ditambah angka. Hingga akhirnya n if, dan caca bernilai caca ditambah 1. Sampai caca lebih besar n, dan terbaca, atau dan kita ketik jumlah bilangan ganjil sama dengan koma ganjil, dan right jumlah bilangan genap sama. Kenapa muncul dua-duanya? Karena diminta tadi dalam hal yaitu mengelompokkan data dalam bentuk bilangan ganjil dan genap, maka hasil outputnya ada bilangan ganjil dan ada bilangan genap. Memilih operasi berdasarkan pilihan. Nah, ini adanya pilihan dalam operasi. Berarti operasi di sini adanya operasi matematika yang termasuk diantaranya ada penjumlahan, pembagian, dan lain sebagainya. Nah, di sini kasus yang diangkat adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, dalam hal ini kita pilih, menyuruh atau membuat kita algoritma pemilihan penjumlahan pengurangan ini. Maka algoritma yang dapat kita buat, yang pertama itu kita buat judulnya seperti biasa, kemudian mendeklarasikan untuk angka 1 real, angka 2 real, hasilnya juga real, pilihan dan ulang itu ada chart. Nah, masukkan dari sini ulang y, berarti di sini y tadi ya, sebenarnya y itu adalah ya, t itu adalah tidak. While ulang sama kita ulangi, ketika ulang sama dengan y, ulang y, maka akan terlaksana atau do. Write, pilih operasi yang diinginkan. Write plus penjumlahan, write min pengurangan, write garis miring pembagian, write titik perkalian. Baris itu ada juga titik perkalian, dan write ada tanda petik 2. Write jenis operasi, real pilihan, write masukkan angka 1, maka akan terbaca angka 1, baru itu kita ketik lagi masukkan angka 2, terbaca lagi angka 2. Baru itu ini kasusnya pilihannya atau pilihannya yaitu plus hasil angka 1 ditambah angka 2 min hasil angka 1 dikurang angka 2, pembagian jika atau if angka 2 sama dengan 0. Kemudian kita ketikkan hasil tak terhingga. Selain itu ada hasil angka 1 dibagi angka 2 hingga akhirnya n if hasil angka 1 kali angka 2. Jika hasilnya tidak ada, maka akan diketikkan pilihan operasi salah atau hasilnya 0. Baru terakhiri kasusnya atau end case, jika angka 2 sama dengan 0, kemudian terwrite hasil sama dengan koma hasil, and if write masih mau coba ya atau tidak, kemudian terbaca ulang hingga akhirnya end while. Yang kelima kita masuk menghitung nilai rata-rata dan varian. Nah, ini permasalahannya berarti ada banyaknya data, ingin mencari rata-ratanya dan variannya. Itu contohnya buatlah algoritma menghitung rata-rata dan varian dari n buah bilangan. Biasanya algoritma itu menghitung rata-rata dan varian, biasanya integer itu n dan i, yang real itu x, s, k, rata dan varian itu adalah real. Rinciannya ada atau deskripsinya ada write berapa banyak bilangannya, terbacalah arithnya n, memasukkan s bernilai 0, kemudian masukkan s bernilai 0, k bernilai 0, for untuk i sama dengan 0 to n step 1, step 1, yaitu artinya i-nya 1 dan mulai dari 1 hingga akhirnya n.
dengan langkah satu persatu. For right, masukkan bilangan ke berapa yang inginkan, baru koma I, terbacalah X, di mana S bernilai S ditambah X, K bernilai K ditambah X dikali X. And for rata-rata itu rumusnya bernilai, masukkan S per N, varian itu bernilai K dikurang S dikali S per N dikurang 1, di mana dalam hal ini masuk lagi kita ke right, rata-rata sama dengan koma rata, right varian sama dengan negatif varian. Itulah akhirnya, maka rata-rata yang dihasilkan ini dia hanya munculkan right rata-rata, koma rata-rata, dan right varian sama dengan koma varian, hasilnya seperti itu. Yang keenam, masalah stok pada sebuah buku. Sama seperti yang sebelumnya, halnya itu sama aja gitu. Intinya sama-sama algoritma, cuman masalah-masalahnya yang berbeda-beda dan penggunaan kita yang kita gunakan, mau pakai penggunaan prolongan for atau pakai one while atau pakai case yang seperti yang sebelumnya. Itu tergantung kita yang menemukannya pakai yang mana dan lebih efisien yang mana. Nah, di sini udah kita buat algoritma pesanan bukunya, maka kita membuat variabelnya, variabel kodenya. Sini ada variabelnya stok, jumlah pesanan, jumlah buku. Jumlah itu adalah jumlah mahasiswa, pesanan, jumlah buku adalah jumlah buku. Itu integer class, status, ragam, yang real, harga, laba, dan total. Nah, di sini ada deskripsinya, right atau rinciannya, berapa macam buku, baru itu terbaca ragam, totalnya, baru itu pengulangan lagi bacanya, kode buku, stok, pesanan, margin laba, baru itu for IDN-nya sampai dengan 1 ke ragam, baca, kode, stok, kelas, jumlah margin laba, status, harga, jika kelas sama dengan 1. Dan kemudian if statusnya 1, dan kemudian jumlah bukunya bernilai round 0,85 dikali jumlah mahasiswa. Nah, kemudian selain itu jumlah buku bernilai round 0,6 dikali jumlah mahasiswa. Berakhirlah dia kasus ini sehingga and if, else if jika selain itu status sama dengan 0, lalu dan jumlah buku bernilai round 0,4 dikali jumlah mahasiswa, else jumlah buku round 0,20 dikali jumlah mahasiswa, and if itu tadi untuk selanjutnya pesanan jumlah buku dikurang stok. If pesanan lebih kecil dari 0, dan right kode stok berlebihan, pesanan harus dikembalikan. And if terakhirlah, kemudian jika harga lebih besar dari 50.000, maka labanya berjumlah jumlah buku dikali 0,2 dikali harga, else labanya jumlah buku dikali 0,25 dikali harga, and if totalnya bernilai total ditambah laba, kemudian y kode stok pesanan laba, and for y total margin laba sama dengan berapa rupiah, koma total. Baik, di sini kita masuk kasus atau permasalahan yang ketujuh, pembayaran cicilan. Nah, sebelumnya pembayaran cicilan ini akan sedikit saya bahas, yaitu di sini adanya pasti pembayaran cicilan. Ada cicilannya, ada bunganya, dan ada modalnya. Nah, biasanya dalam pembayaran cicilan ada rumus yang digunakan, yaitu cicilan sama dengan modal dikali bunga, di mana bunga ditambah 1 pangkat N dan dibagi bunga ditambah 1 pangkat N dikurang 1. Di mana N adalah lamanya kita cicilan dibagi 12, kalau misalnya per tahun hitungannya. Adalah 1 tahun adalah 12 bulan. Nah, dalam sini ada cicilan, maka kita buat algoritmanya, judulnya pembayaran cicilan pinjaman modal.
realnya modal, cicilan, dan bunga. Dan di dalam modal bulanan, bunga, dan bunga modal bulanan, modal tahunan, bunga bulanan, itu ada juga real, dan lama atau n-nya itu adalah integer. Di sini rincian angkanya, kita masukkan data utamanya, yaitu write, masukkan modal yang akan dipinjam, terbacalah dia modal, kemudian masukkan lagi bunga pinjaman per tahun, terbaca bunga, kemudian masukkan lagi berapa tahun akan dipinjam, maka terbaca lamanya. Bantu melakukan proses perhitungan di mana bunga per 12 atau sama dengan dalam 1 tahun lamanya. Cicilan modal dikali bunga bunga tambah 1 pangkat n. Seperti yang saya bacakan yang tadi. Lalu kita masukkan written tahun, bukan koma modal terbayar, bunga terbayar. For tahun sama dengan 1 to lama. Artinya di sini seperti perulangan for. Berarti mulai tahunnya itu, mulai tahun pertama hingga berapa lama, to lama, berapa lama. Baru masukkanlah bulanan bunganya dikali modal, baru modalnya bulanan cicilan dikurang bunga bulanan, bunga tahunan tambah bunga bulanan, modal tahunan dengan dalam hal ini itu kasusnya modal tahunan, modal bulanan, cicilan bunga bulanan, bunga tahunan ditambah bunga bulanan, modal tahunan ditambah modal bulanan, modal item tahun bulan, modal bulanan, bunga bulanan, modal sama dengan modal dikurang modal bulanan hingga akhirnya N4, kemudian return akhir tahun dikurang di koma tahun, return modal terbayar, modal tahunan, bunga terbayar, bunga tahunan, sisa uang modal, kemudian terbaca lagi, kita masukkan lagi return sisa uang modal, koma modal, hingga akhirnya N4. 8. Penyemprotan tanaman. Dalam penyemprotan berarti adanya perkembangan atau perusahaan agribisnis yang ingin agar tanamannya itu menghasilkan yang baik. Maka di sini ada contohnya apa aja yang mendukung supaya apa aja hal yang dipersiapkan untuk penyemprotan tanaman ini, yaitu menghitung biaya penyemprotan tanaman. Di sini ada nama, string, luas real, baru tipenya itu integer, real lagi biaya potongan 1 dan potongan 2 sehingga akhirnya jumlah potongan jumpot. Nah, di sini ada deskripsinya, masukkan data petani, return, masukkan data petani, write nama petani, terbacalah dia nama, write luas tahan, terbaca luas, write tipe penyemprotan, terbaca tipe, menghitung biayanya, dimana kasusnya itu ada di sini biayanya 1, biaya luasnya dikali 250.000, baru biaya yang kedua luasnya itu dikali 500.000, ketiga biaya luasnya itu dikali 750, kemudian biaya yang keluasan 4 itu 1.250.000 per hektarnya. Penyemprotan biaya yang pertama itu dia memerlukan biaya yang sudah saya bicarakan tadi per hektarnya. Sini ada default, return tipe penyemprotan, salah, ulangi, exit, and case, diakhiri kasusnya, baru menghitung potongan, jika luasnya lebih besar dari 100, kemudian potongan 1 sama dengan 0,1 dikali biaya, selain itu potongan 1 sama dengan 0,0, NI, berakhirlah dia, baru biaya. Kita mencari nilai biaya itu, masukkan nilainya biaya dikurang potongan 1, jika biaya lebih besar dari 150 juta. Kemudian potongan 2 0,1 dikali biaya dikurang 150 juta, dan itu potongan 2 sama dengan 0,0, and if biaya dimasukkan nilainya biaya dikurang potongan 2
jumlah potongan, dimasukkan nilainya potongan 1 ditambah potongan 2, baru akan muncullah hasilnya. Baru write nama saudara petani itu, baru nama mendapatkan potongan jumlahnya Rp, jumlah potongan, return, dan harus membayar biaya berapa rupiah, biaya. 9. Analisis pemain hoki. Dalam hal ini, analisis pemain hoki ini yaitu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Nah, di sini pastinya adanya hal-hal yang perlu atau yang sering diamati ada namanya, umurnya, jenis kelaminnya. Dan akan lebih bagusnya kita bahas pada kali ini masalahnya itu adalah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain itu dan kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Penyelesaiannya, algoritma nilai pemain. Seperti tadi judulnya, setelah kita menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Setelah itu variabelnya nama maksimal atau nilai memiliki nilai tinggi itu string, yang integer umur, skor, baru penalti, assist, and biasanya baru ada tinggi dan berat itu real, nilai faktor juga real, baru ada deskripsinya, itu memproses data pemain, di mana n bernilai 20, maksimal 0,0 untuk IDX sama dengan 1 sampai dengan n. Maka akan terbaca data awal pemain, masukkan data pemain ke yang keberapa yang kita mau, IDX, white, nama pemain, right, baru read, nama. Setelah kita baca, kita ketikkan lagi umur, terbacalah umur, ketik lagi tinggi dalam sentimeter, terbaca tinggi, kita ketik lagi berat dalam kilogram, maka terbaca berat, skor, maka akan terbaca skor, assist, maka terbaca assistnya, penalti, terbaca penalti, kita ketik lagi faktor, maka akan terbaca faktor, hingga akan ada perhitungan nilai, akhirnya nilai bernilai, atau nilai dimasukkan, skor, tambah assist, ditambah penalti per 4, karena kenapa per 4 ini, 4 itu adalah babaknya ada 4 kali, 4 kali, ditambah tinggi, tambah berat, per 5, dikurang umur, dikali F, dikali faktor, lalu mencari nilai tinggi, jika nilai lebih besar dari maksimum. Kemudian max bernilai, nilai, nama maksimalnya bernilai nama, and if, return nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor nilai, and for, return nilai tertinggi, baru itu maksimal, return pemain dengan nilai tertinggi, siapa, berarti nama maksimal. Baik, hari ini kita masuk kepada permasalahan yang ke-10, itu perubahan populasi ikan laut. Dalam hal ini adanya berarti ingin adanya selalu populasi ikan itu akan selalu terjaga, maka bagaimana caranya atau algoritma yang dapat kita perbuat? Di sini menghitung perubahan populasi ikan. Di sini ada nama ikan, itu string, volume, tahun ini dan tahun lalu itu integer, n dan indeksnya itu integer. Andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi, itulah deskripsinya baik, n-nya 50, indeksnya 1, while IDX n, maka terlaksana atau do write, masukkan data ikan ke berapa, yaitu IDX, terbacalah dia, nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu, perubahan, volume tahun ini, volume tahun lalu, dibagi volume tahun lalu, if, jika perubahannya itu lebih besar dari 50. Else if, kecuali jika selain itu, min 1 dikali perubahan lebih besar dari 0,3, kemudian terbaca, kita ketikkan IDX, nama ikan, perubahan dikali 100. Else return, IDX nama ikan, perubahan dikali 100, and if, berarti IDX bernilai IDX ditambah 1, and while, dan itulah hasilnya. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai masalah-masalah yang akan diberikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan saya.